selanjutnya selawat beri salam kita akan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami baru dibilang kemarin mutasi di Desember, jadi Pak Wala di akhir Desember kita mutasi di dinas dan mulai 24 Desember kami melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Teguh, yaitu mutasi ke SDM. Nah, kegiatan ini sudah berlangsung ya, berlanjut dari Oktober ya, Desember ya, bulan Desember. Tapi kalau surat menyurat mulai dari Oktober, mulai dari kita dari Oktober dan ini bukan ketika masuk salah satu yang perlu dipertimbangkan ya. Dan ini memang perlu nanti Pak jadi pemakasannya Pak Taufik, dan ini memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian pimpinan. Yang pertama, perlu dilengkapi surat rekomendasi dari pemerintah negara birokrasi kita. Yang kedua, di dalam dokumen ada ditinjau terkait dengan kebencanaan. Nanti tadi November ini di sana ya, dan ini menjadi konsen salah satunya. Yang ketiga, KKP ini harus disiapkan, dan ini memang belum yang terjadi ya. Ya, nanti dulu Pak, tapi penilaian informasi terlalu sudah dulu lagi. Ya, ini melalui OSS. Ya, OSS, dan walaupun sebenarnya di praktek enggak, di aturan enggak ada diminta. Ya. Namun kalau kami berpikir ya, alangkah lebih baik dari awal. Di awal kalau memang nanti KKPR yang sudah ada, tentu nanti pas melangkah ke Perlim tidak. Ini kan prakteknya sudah selesai, KKPR ada, nanti ke Perlim kan enggak. Nanti prakteknya selesai, KKPR ada, ke Perlim yang selesai kan wajib. Ya kan? Jadi mohon Pak, ini disiapkan. Mumpung kita memang dari awal ini sudah serius kan mengurus praktek, artinya kita serius untuk berusaha. Nah, ini disiapkan, dan kami juga sepakat bersama bisa dikeluarkan prakteknya kalau KKPR yang belum. Tujuannya bagus, artinya nanti ke Perlim kita enggak repot-repot lagi. Tapi nggak repot-repot lagi. Nanti begitu praktek keluar, KKPR nggak setuju ya. Kan, dan itu mohon nanti sekalian ya, karena ini informasinya belum ada, belum siap ya, belum ada, tolong disegerakan masukin ke OSS ya, nanti disiapkan. Ya nanti mungkin pertemuan sama tadi mohon dibantu disiapkan, nanti ke depan tidak ada kendala lagi nih itu. Nah selanjutnya kita akan membahas risalah nih dari tim teknis ya, tim penilai sudah ada masukan. Mohon Pak Jadi disampaikan mana yang sudah diperbaiki, mana yang menjadi kendala. Dan ini hadir Pak Bustando Arifin, Pak Heri Prabowo, Bu Siska Wardeni, Pak Arif, yang Pak Dini kan? Pak Dini masuk. Siapa lagi? Pak Dini. Berarti ada 3 ya? Iya Pak. Pak Dini 1, Pak Dini 1. Dari yang SDM ya, SDM belum hadir, nanti dia datang. Berarti 2 yang
nanti mungkin di sekretariat bisa lihat ya, kami punya Bu Ardila sama Pak Denny bagaimana untuk mempersingkat waktu saja Pak Sardi tanpa panjang-panjang silakan. Atau ada dari komen dari terima kasih. Ya, boleh sedikit Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati bapak-bapak dari Dinas Lingkungan Hidup, bapak-bapak dari SDM dan bapak ahli, termasuk tim dari konsultan yang kami banggakan. Menyambung tadi ada dari Pak Des untuk rekomendasi dari Kenagarian. Sebenarnya dari awal itu kita prosesnya itu yang dulu kita dapat Pak. Kita sudah punya hari ini, kita ada bawa rekomendasi dari Nagari, bahkan ditandatangani oleh ketua KAN. Bahkan untuk pasca bencana ini kita juga sudah tambah lagi ada dukungan masyarakat sekitar aja. Kita sudah dapatkan juga ini diketahui oleh Wali Nagari. Hari ini juga kita ada bawa Pak untuk praktek yang dimaksud praktek yang dulu dikeluarkan di kabupaten ya Pak. Ada. Saya pernah urus Pak, selesai. Yang untuk KKPR? Iya, ada Pak. Ya. Ya mungkin untuk biar Pak Zaldi yang menjelaskan. Itu yang dikeluarkan kabupaten nanti kan tinggal masukin saja di link SPO SS. Ya. Mungkin Pak Jaldi bisa bantu ya. Ya, Pak Jaldi secara teknis saya jelasin nanti. Jadi kami sudah sepakat nanti itu yang OSS. Iya. Kita pakai. Kayaknya di sistem OS Yang dari ya. Ya. Karena tinggal Pak Tommy, koordinasi sama Pak Jaldi tinggal input. Ini keluar. baik. Nah, mungkin itu aja sedikit Pak. Kalau untuk rekomendasi dari Nagari itu dari awal kita sudah dapat Pak, sangat didukung penuh. Walaupun ada baru-baru kita ada musibah bencana di beberapa tempat, dan sekarang kita lengkapi lagi ada dukungan lagi. Memang sekilas di daerah rencana usaha kita sebenarnya memang tidak ada terdampak, dan insya Allah kedepannya tidak akan ada yang ekstrim untuk masalah lingkungan. Ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Jaldi. Ya, biasanya langsung ke Nagari Pak ya. Iya. Jadi kami menerima Nagari ada yang kurang dari Pak Ul kepada ini memutuskan. Dilihat dari mungkin Pak Ul yang pertama ya. Ya, kalau satu Pak Ul ini memutuskan. Dari yang kehadiran Pak Ul. Dari yang kehadiran. Kan yang 7 dah. Siap. Siapa yang duluan Pak Ul? Pak Eri atau Pak Ul? Atau Pak Jaldi sampaikan saja nanti akan ditutup. Oh, itu buat ya. Oke, Pak Dian. Pagi Pak Dian. Nah ini rasa kami semua kita ini meningkatkan saja. Nomor 1 itu sebelumnya apa yang sampaikan sebelumnya, makan ini terkait dengan makan lingkungan. Tapi saya tanyakan juga, kemudian jangan terjadi ya akibat seperti ini mungkin menjadi perubahan lahan seperti itu. Karena dinyatakan dalam dokumen bahwa lahan tersebut telah dimanfaatkan sebagian oleh masyarakat dulunya. Nanti tidak ada jawaban dari kembali, namun dimanfaatkan oleh masyarakat itu hanya sekedar untuk dimanfaatkan saja. Jadi status lahannya adalah tetap yang sebenarnya sekarang. Ini tidak berubah ya. Dan nanti jangan terjadi apa lain silahkan.
sudah jelas Pak tadi, jadi tidak ada overlapping antara lahan yang digunakan. Walaupun mungkin mereka menganggap karena saya menggarap, ini menggarap dan itu ya. Jadi sebagai statusnya tetaplah milik dari mereka. Ya. Sampai tidak perlu tinggalan. Tadi sudah oke itu tadi nomor 1. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini yakin karena nantinya kalau Pak Zaldi yang menyusun mudah bisa memahami sekali Pak. Karena beliau sudah banyak menyusun dokumen ya seperti ini, jadi sangat paham. Tentu realitanya di lapangan ini akan Bapak terapkan, akan dilaksanakan nanti. Jadi apa yang diinginkan Pak Zaldi di dalam ini itu harus tersampaikan ke Bapak dan Bapak akan laksanakan nanti. Di nomor 4 ini adalah pencucian ban kendaraan, karena itu semenjak sebelum ada praktek itu jadi muncul dampak yang jadi perbincangan oleh dinas perhubungan. Jadi akibat mobil dari kita penambangan yang masuk ke jalan umum, nah kadang itu yang menimbulkan nanti adalah gangguan lingkungan, apakah pikirannya, apakah nanti tumpahannya, bagi pada musim hujan, becek, pada musim panas, dulu itu ya, itu tidak dulu pakai. Nah, sekarang di praktek kita coba bahas ini ya. Nah, kalau ini sedikit bahwa ban kendaraan itu memang dibersihkan, jadi apa istilahnya, apakah dibersihkan namanya kan, mungkin istilahnya yang penting bagi kita adalah ban kendaraan itu masuk ke jalan umum nantinya, bagaimana itu tidak akan memberikan diskriminasi. Itu yang diberikan caranya. Maka lagi airnya kan katanya sedimennya, jadi airnya kan jadi aliran. Nah, di tempat dia di dalam wadah atau dalam tempatnya itu kan itu kan misalnya. Nah, nanti penurunan lumpurnya kan ada secara sirkulasi nanti kalau ditempatkan. Cuma airnya ini apakah kalau dia nanti pada musim hujan atau musimnya agak lembab atau basah, tentu material yang lempeng di ban kendaraannya agak lebih tinggi juga, sehingga tentu air yang kita gunakan untuk mencucinya ini keduanya akan lebih tinggi. Jadi kita mencuci pakaian, kalau bilasannya tidak sering itu tetap juga kotor ya. Karena kita menyikapi nanti kalau sudah sering, tentu nantinya air yang terbawanya nanti juga akan membawa juga timbangan yang itu. Kalau dialihkan dia pertimbangannya akan merumitkan menjadikan repot. Iya Pak, jauh. Itu kan Karena jauh tinggi, beda tinggi. tidak tinggi, elevasi bagaimana dulu, kemudian lokasinya begitu jauh. Kenapa? Karena ketemunya dengan jalan yang bagus atau jalan yang rasa begitu jauh. Nah ini tolong disikapi Pak. Jangan nantinya air yang dicuci ini karena kita pro, ya kan? Nanti mobilnya keluar, nah nanti sama aja enggak, bersihkan. Nah itu bagaimana kita menyikapi tadi kan. Ini tolong dibuatlah kira-kira teknis supaya ini keberangkatan bisa. Jadi kalau airnya ban kendaraannya yang lewat 2 atau 3 kendaraan ini belum turun. Kalau kita agak banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan nomor 6 ya, nomor 6. Nah, air yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan atau katalis DP-nya sedikit sudah melebihi ya perbandingan. Nah, ini kalau catatannya kan kalau kita menambang agak jadi pertanyaan juga nanti ya. Jadi tolong syaratkan saja. Kan nanti juga dibuat Pak untuk nomor anti supaya menurut itu. Bila Pak error. Nanti ditambah nanti jadi apabila kan. Karena bagaimana menceritakan ini tidak benar. Walaupun hasil pemeriksaannya dari agama
di taman itu ada, tapi nggak akan banyak. Nah, ini bagaimana menyikapi nanti bahwa BU ini yang sangat tinggi, tentu orang akan berpikir kalau itu harus dibikin olahnya supaya BU-nya terpenuhi dalam bentuk berapa ya? 3 ya. Nah, tolong ini terjadi di Kalimantan sehingga kesannya BU ini bukan merupakan produksi dari Nah, kemudian kalau dari pas ini memang sudah mungkin buka waktu dia ya tadi tadi ya, mereka cuma sekali ya. Jadi gini Pak, sebenarnya kita dua kali Pak. Cuma dibedakan Boleh lagi ya. Ya udah kita pilih aja ya. Jadi kita tampilkan nanti kita tampil naiknya lagi. Jadi dia tidak bisa kita rata-ratakan. Betul. Memang kemarin tadi juga sudah rapat dengan Pak Kadis, Pak Kades ya ide ini sama evaluasi kalau ya evaluasi yang dari DPL. Kalau memang kita menggunakan data primer, ini memperhatikan yang minimal 2 tapi ada berarti belum ada kesepakatan di sini. Di aturan juga tidak ada. Tapi ilmiah kami, nah ini diambil dengan sekali. Nah, kemudian nanti ngambil yang 2 kali ini mana yang kita pakai itu nanti akan ada rapat lagi dengan Pak Kadis. Mana yang pakai apakah rata atau yang tinggi atau sebagainya kan gitu. Jadi sedikit bisa muncul pembukaan mungkin yang lebih tinggi. Nah hasil itu sebenarnya dilihatnya walaupun rendah tapi kan tetap kan. Nanti itu kami nanti akan mengambil ajuan oke lah kayak ini atau umpamanya mungkin parameternya kalau hasilnya 3 parameter nanti mungkin yang sampling pertama 2 parameter tinggi, sampling yang kedua 1 lagi parameter tinggi, ya kamu berarti ya. Nah ini nanti kita bisa kalau memang sudah ada. Saya kira tadi karena mungkin waktu sudah agak mepet ya, karena sudah setahun ya. Setahunnya bulannya Pak ini ya. juga gitu kalau ini Pak Denny kan nggak mau terima angka 50. Kalau beliau itu tak mungkin bakal gitu. Jadi ini memang saya dengan Pak Kris sama dulu sih Pak terkait dengan geologi ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bukan ada sih Pak. Satu pasti sebenarnya ini. Nah, cuma disebutkan sebagai satuan betul masjid. Karena di Jawa ini kan seperti itu Pak. Nah jadi pasirnya yang banyak, kalau lembunya tidak banyak. Makanya hasil lagi dilanjuti sebenarnya, makanya di peta ini, petanya berapa kan nampak banyak bolong. Sebenarnya itu kondisinya alamiah, memang tidak banyak yang bisa hidup di situ. Ya benar ya. Tanaman susah hidup. Nah, jadi ini makanya kami payah menjelaskannya bahwa ini kan secara sadul dikatakan menyatakan kata lempu, tapi bukan lempu, dia kan mati sih. Ya, bukan. Dia betul pasti. Ya, kita dengan tadi Pak tadi yang untuk kalau kita mengambil data primer, mungkin upayakanlah yang sekali kan, tetap kita tampilkan sekali 3 kali bergerak, itu yang sekali ya. Nah, kita tampilkan mungkin di awal bisa saja pada lagi presentation yang menunjukkan nanti kan dibebatkan kan bisa ada mana acuan yang kalau data sebentar oke lah. Saya kan untuk
Jadi pemprakarsaan Pak, kami kan dewan. Kawan nasinya di setiap apa? iya. Agung. Ya betul ya. Tahu aja itu. Agung hanya Agung Wono Agung. Oh, ada dia. Kamu doa ya. Jadi begini Pak Anies, kami itu, jadi ini memang apa namanya, cara kita melakukan kami yang kita saling membaiknya terus ya. Ada berencana untuk pengupahan ini. Yang di Imbang Masjid ya Pak ya? Ya, Kalau ini yang untuk Imbang Mbak saya bilang tadi Pak jadi Kami ada kegiatan pembahasan RKAP memegang yuk di kantor Pak. Jadi waktunya memang berdempetan. Sekarang 3 perusahaan akan kita bahas RKAP. Langsung aja Pak Zaldi. Kita mau nanya nih Pak Zaldi dari gambar 8 aja Pak Zaldi. Kan ada masalah garis kontur nih, saya belum. Gambar 8 Pak Zaldi. Gambar 8. Ya, gambar 8 terkait dengan kontur nih. Karena saya bertanyakan di pertanyaan nomor 3 masalah garis kontur, kayaknya ada apa ya, dua penomoran yang berbeda kayaknya. Ya, kita tangkapan jam. Ini yang konturnya yang mana yang kita pakai nih Pak Zaldi? Ini gambar 8 ya? Ya itu Pak. Yang Apanya Pak? yang di dalam kan ada juga kontur tuh 410 yang membayang-bayang itu. 410 yang di samping juga kalau kita hubungi ini nggak nyambung jadinya. Jadi yang mau dipakai yang mana nih, kontur yang mana yang ini? Nah, ini kan ada 2 jadinya tuh. Nah, jadi ambigu jadinya. Bias mana yang kita ini kan? Yang satu kalau kita sambungkan itu, yang sebelah luar itu yang bagus angkanya itu dengan yang di dalam agak ini nggak nyambung jadinya. Dari 410 terus ada 4 ininya. Ya. Itu tolong dibenahi yang mana yang dipakai, apakah dihilang satu aja jadi nyambung jadinya. Dan ini juga akan mempengaruhi nanti terkait dengan sekuen penambangan.
di tabel 210 itu saya mau nanyakan tabel 210 itu kan ada elevasi turunan penambangan ya Pak. Nah, cuma di narasinya jadi aneh. Tabel 2.10. Nah, ini kan tahun pertama tuh 425. Coba narasi bawahnya Pak Zaldi. Narasi di bawahnya. Dikit aja. Penambangan tahun pertama dimulai pada elevasi 430. Nah, jadi mana nih? 430 apa 425 nih kita mulai? Elevasinya. Ya, nanti tolong diperbaiki. Saya mau nanya di tabel 210 ini sebenarnya, tapi karena sumbernya FS, saya jadi mau nanyakan lagi gimana ya? Nanya diri sendiri, bukan diri sendiri sih, nanyakan gitu. Contohnya di tahun 5 dengan tahun 6 lah, lebih gampang. Tahun 5 tahun 6 ini kan luasnya kan sama nih, 085. Elevasinya jauh beda gitu loh. Cuma produksinya sama. Nggak tahu nih logika saya pun dengan penurunan luas yang berbeda, luas yang sama tapi penurunan tinggi berarti ya. Tinggi tentu lebih banyak biasanya yang elevasi yang banyak gitu ya. Hitung-hitungan kita volume ya, produksi ya. Kenapa bisa jadi sama produksinya dengan luas yang sama, cuma tinggi berbeda, sangat jomplang loh tingginya. Tapi karena sumbernya FS, saya nggak tahu nih apakah saya menanyakan ke dinas atau ke siapa sebenarnya. Terkait dengan ini kan saya juga menanyakan Pak Zaldi, produksi ini kan berbeda-beda nih tiap tahun, karena dijawab karena kan FS. Sepengetahuan saya di FS itu kan ada maksimal produksi yang diizinkan biasanya ya. Berapa sih sebenarnya produksi yang diinginkan saya? Dan maaf saya tidak sempat membaca FS-nya juga, cuma memberitahukan takutnya per tahun ini kita nggak tahu nih apakah sudah melewati FS atau tidak. Berapa sih batasnya yang ini kan biasanya kan disampaikan tuh di awal tuh produksinya sekian per tahun. Tapi bebas tahun pertama tuh boleh di bawah FS. Asal jangan melebihi FS yang diberikan. Nah, kita tidak tahu, makanya saya menanyakan berapa sih produksi sebenarnya yang diizinkan terkait ini. Dan biasanya produksi yang ditentukan itu per tahun dibagi ini nanti dengan cadangan neraca sumber dayanya. Maka dapatlah umur tambangnya. Biasanya per tahun itu biasanya rata aja misalnya berapa 100.000 ton. Tapi memang pelaksanaannya nanti di laporan RKB juga ada nanti disampaikan. Cuma kalau seperti ini, ya maaf saya nggak tahu juga berapa produksi yang diizinkan. Takutnya ini melebihi nih kalau sampai ada 295 atau berapa saya nggak tahu. Itu Pak Zaldi. Terus terkait di pertanyaan nomor 7 nih, jalan masuk ini kan jalan kabupaten Pak Zaldi. Jalan Nagari Pak. Loh, di informasinya jalan kabupaten ya, yang 150 meter itu. Jalan apa Pak? Jalan kabupaten apa jalan nagari Pak? Baringin ya? Dulu sempat mau jadi jalan kabupaten, tapi waktu kemarin kita minta tolong datang dinas PU bersama wali nagari dan dinas apa satu lagi ya? Perhubungan bukan? Perhubungan. Nah waktu itu rupanya sudah dikembalikan oleh kabupaten ke Nagari, jadi aset Nagari. Nagari udah tahu Pak? Nagari udah tahu. Nah jadi gini, ini kan ada perubahan lebar nih Pak ya, dari 5 meter jadi 6 meter. Ini apakah sudah dikoordinasikan dengan pihak Nagari? Kalau logikanya kan ini semakin lebar nih, sebenarnya kan semakin bagus ya karena untuk Nagari. Tapi nggak tahu kalau ini tidak didudukan, dikoordinasikan, tidak keluar atau tidak disampaikan dengan pihak Nagari, karena yang pemilik jalannya adalah Nagari, takutnya nanti ala Pak Gadangan, ini apa elok jadi ribut.
Nah, itu yang kami ingatkan Pak. Takutnya tidak ada pembicaraan. Sedikit Pak. Nah, oke, silakan Pak. Kebetulan jalan ini ke tanah kita sendiri. Oke. Yang dulu kita sumbangkan ke Nagari. Ya. Nah, dulu itu ada dana Nagari semasa itu mau dikembalikan. Jadi dialokasikanlah untuk memperluas jalan, dibuat jalan sebenarnya bukan memperluas jalan. Nah, itu sebenarnya lebih dari separuh ini tanah keluarga kita yang kita sumbangkan ke Nagari. Insya Allah kayaknya tidak ada persoalan di dalam. Oke, kami cuma mengingatkan aja Ya. Pak, karena ini Jangan ada lebar masih di dalam tanah kita betul. itu. Takutnya nanti karena memang lahan Bapak, jalannya jalan miliknya Nagari, ya biasanya nanti kalau tidak ada permasalahan dikit jadi dikembangkan kemana-mana nih Pak. Insya Allah dijamin. Oke, Karena kita cuma mengingatkan saja, semoga ini beres nih Pak. Karena kalau jalan ini bermasalah, Bapak bingung nanti Iya. lewat jalan kemana nanti Lewat nih. kemana? Nah, makanya kita ingatkan, jangan sampai kelas selesai gara-gara jalan apa berhenti Pak. Jadi Pak Busi tuh, sayang Pak, Baik, waktu dan tenaga kita ini. Baik Pak. Terus yang apa Pak Zaldi di tabel 210 kalau salah ya. Masih di tabel 10 di bawah narasinya. Sampai 20. Tabel 2.10 yang di narasi di bawah nomor berapa itu? 213. Oh, ini elevasi akhirnya kan 420 Pak Zaldi ya. Ya. Gimana saya lihat ada 415 tadi ya. Ada 415 tadi yang di mana? Di tahun keempat ya. Tahun keempat. Tahun keempat, tahun ketiga. Itu 415 ke 420 itu gimana cara nurunnya nih? Naik apa naik turun nih? Tahun keempat itu. Hah? Oh, salah tulis ya. Ya, makanya bingung juga nih, tolong diperbaiki. Kalau memang 420 akhirnya kita 420 ya Pak Zaldi, jangan 415 karena di narasi di bawahnya bagus supaya tidak terjadi void, saya senang nih. Tapi kalau di tabelnya 415 jadi void, jadi kalau di tengah 420 5 meter nih Bang. Yang terakhir terkait dengan apa ya, kolam aktual ya yang saya tanyakan itu. Di kolam aktual itu di awalnya 20 ya lebarnya. Ya, betul Pak. Jadi lebarnya di 16 sekarang ya. 16 Pak. Pengurangan itu kenapa Pak Zaldi? Ini kan diminta kita melakukan penghitungan dengan politisasi Pak. Artinya sudah betul hujan dan kita gunakan. Dan itu apa namanya? Sudah sesuai badannya. Sesuai dengan berubah. Tentu saja nanti realisasi itu berubah. Makanya itu dan juga dalam peraturan presiden kita gunakan rumus yang sudah ada tadi. Kita gunakan makanya itu biasa. Tapi itu polanya menambah 3. Ya. Nah, itu prosedurnya Pak. Oke, mungkin itu aja pimpinan. Terima kasih. Yang kontur komentar Pak Zaldi. Yang bisa Yang pertanyaan nomor 2 itu sebenarnya klarifikasi ada karena setelah kami cek di tabelnya itu masih kurang info dengan narasi di bawahnya. Jadi pada tahun 1 itu kalau di tabel 425 di narasi di bawahnya 430. ya. Jadi itu mungkin diperbaiki. Terus yang menjadi pertanyaan nomor 6 Pak. Nah, jadi kami itu mempertanyakan jika badan penerimaannya itu dalam kondisi yang banjir gitu Pak. Nah kan karena cuaca, jadi bukan dari tambangnya gitu. Ketika si badan penerimaannya itu kondisinya lagi tidak baik-baik gitu. Dia lagi banjir, jadi kondisi PSN-nya, BPK-nya, PKB itu melebihi dokumentu gitu, sedang berdiri ambang batas. Nah, otomatis kan ini sistemnya udah kurang bagus kondisinya. Nah, Bapak kan mau membuangkan limbah ke sungai gitu kan. Untuk menahan pembuangan, jadi dalam pikiran kami Pak, ketika sungainya lagi tidak baik-baik saja,